Santai. Ya, nama saya Verly Naomi Pelmelai, biasa dipanggil Verly. Umur saya sekarang 33 tahun. Nama saya Yumna Piasiani, biasa dipanggil Yumna. Saya usia 25 tahun, asal dari Kalimantan Selatan. Nama saya Siti Rabiatu Sadihardi, umur 21 tahun. Sejauh ini belum ada sih, Kak. Ada. Keluarga juga. Okay. Dia kakinya pendek, terus jalannya agak sedikit terbuka. Ketemu pasti pernah. Pernahnya ketemu sama yang apa ini? Ada yang pernah menggunakan kursi roda juga, terus kayak ada yang di jalan-jalan yang emang kakinya itu nggak ada gitu-gitu. Saudaranya mama, kakinya itu nggak ada. Jadi kemana-mana tuh jualan, dia pincang gitu, pegang kayak kayu gitu. Untuk megang anaknya juga susah. Pandangan saya selama ini sih, saya lihat yang di tempat kami tinggal, dia masih anak-anak ya. Sekarang dia kalau nggak salah dia SMP. Kelihatannya sih anak yang luar biasa. Kadang saya suka sedih juga sih, soalnya gimana ya, kalau di Ternate itu kan emang tingkat kepeduliannya tinggi, cuman jarang aja kalau punya orang tua saya punya lebih dikasih gitu, hanya dikasih uang, nggak bisa kayak dibantu apa-apa gitu. Dipandang sebelah mata sama orang, kelihatan kemauannya keras, sekolahnya normal dengan anak-anak lain. Kalau menurut saya setara dengan kami yang normal. Tantangan terbesarnya yang pasti kondisi fisik sih, itu yang utama. Terus kayak kebanyakan dari kita kan diskriminasi gitu. Jadi orang-orang di sekitar juga kalau misalnya belum paham cara ngehandle orang yang disabilitas, jadi kayak misalnya kayak anak-anak aja kadang karena dia belum dewasa, pemikiran mereka belum dewasa, jadi mereka jatuhnya ngebully mereka gitu. Orang normal aja tuh kalau jalan dekat itu aja udah bilang udah lelah gitu. Tapi saya suka kasihan kalau mereka yang kakinya udah kayak gitu, tapi cari kerja aja susah. Itu karena saya suka inisiatif ya, mau bantuin transportasi juga. Di sana itu kotanya kecil, nggak ada tuh kayak dikasih akses kayak transportasi untuk disabilitas. Dipandang sebelah mata sama orang-orang sekitar, dibully mungkin kalau menurut saya. Dan mereka tidak terlalu adaptasi dengan lingkungan sekitar. Kalau pekerjaan kayaknya saya lihat kurang ya untuk disabilitas sendiri. Nggak semua company itu ramah sama disabilitas, jadi kayak emang mereka pasti milih-milih karyawannya. Jadi pasti itu tantangan buat disabilitas sih, buat bisa masuk ke dunia kerja itu sendiri. Kecuali emang ada company yang emang dari awal komitmennya, oh mau nih ngegabungin disabilitas, ngasih kesempatan disabilitas gitu. Kalau biasanya kalau saya tahu itu ada perusahaan atau tempat ya mempekerjakan orang disabilitas. Tapi dia punya yang tuli mungkin bisa ini, yang pencang mungkin bisa ini, tapi di sana tuh kurang Kak. Ya, kalau pekerjaan sangat dibatasi ya. Selama saya hidup sudah 33 tahun ini, saya belum pernah lihat sih orang disabilitas kerja mungkin di perusahaan atau di tempat kerja macam toko atau swalayan, saya belum pernah lihat. Tapi saya lihat banyak orang yang susah, ada yang disabilitas, mereka mau kerja gitu. Mereka mau kerja, mau nafkahin keluarga mereka. Masa kita yang normal nggak bisa? Pasti saya sedih. Ya, itu yang Tuhan sudah kasih. Denial, kayak pasti merasa minder atau insecure, itu pasti, itu kan ibaratnya hal wajar. Ya itu mungkin kekurangan saya.
di balik kekurangan pasti ada kelebihan saya. Saya akan lakukan yang terbaik buat diri saya dan untuk berharga buat orang lain, menjadi berharga buat orang lain. Saya mungkin menerima kekurangan saya, terus saya mengasah, misalnya kayak saya nggak diterima di company ini, tapi mungkin saya bisa mendaftar perusahaan yang lain, atau saya bisa buka usaha sendiri gitu, yang nggak perlu harus tergantung sama orang lain. Mungkin kalau masih muda ya, pikirannya masih labil, itu pasti punya kayak, kenapa saya lahir di dunia gitu kan. Ya normal aja saya kayak gini, kenapa saya gini gitu, punya tekanan, padahal normal. Tapi kalau saya kayak gitu mungkin udah putus asa. Kurang memadai. Kasihan kalau lihat kami di Jayapura untuk penyandang disabilitas ini, akses untuk mereka jalan kayaknya saya lihat belum ada. Untuk di tempat saya sih boleh dikatakan belum ramah disabilitas ya. Jadi pinggiran jalan trotoar itu mungkin udah dibangun kayak yang di Jakarta, misalnya ada kayak line kuning garis gitu. Cuman kebanyakan ditempatin sama pedagang-pedagang, jadi PKL. Jadi kayak sama aja gitu. Penyandang disabilitas juga nggak bisa ngakses itu. Halo, nama saya Omi Saumi. Usia saya 31 tahun. Saya berasal dari kota Bandung Barat. Saya alumni Kartu Prakerja gelombang 33. Pasti ini apa? Kalau di hati pasti ada perasaan keganggu gitu. Cuma ya nggak apa-apa sih. Maksudnya ya enjoy aja gitu. Udah nggak bisa gimana-gimanain kan. Jadi dijalani aja gitu. Hambatan yang pasti sih yang berhubungan dengan misalnya kendaraan gitu ya, itu salah satu hambatan ibaratnya yang terbesar buat saya pribadi sih, buat ngejalanin rencana-rencana saya, misalnya rencana buat kemajuan usaha saya misalnya. Pasti kan otomatis itu harus bisa, kalau zaman sekarang kan pasti harus bisa sendiri ya kan, naik motor gitu. Paling saya biasanya pakai ojol aja, atau enggak paling minta tolong ke saudara sih kalau buat ngambil barang gitu. Tapi aktivitasnya tidak terganggu dengan kondisi. Kalau aktivitas yang lain sih, alhamdulillah sih kayaknya. Justru saya bisa ibaratnya ngimbangi gitu, sebisa mungkin gitu. Susah sih kalau diomongin gitu, cuman kayak lebih ke sayanya sih, kayak misalnya saya takut jadi beban gitu kan. Pasti kalau ya harus dibantu kan gitu, kalau kayak ngambil tadi aja di sini kan ngambil makan gitu harus dibantu, paling ke situ sih lebih ke gak nyaman gitu. Takut nyusahin gitu kan. Takut pasti ada perasaan gitu, lebih ke situ kayaknya. Takut nyusahin orang. Tapi kalau kamu sendiri tuh maunya dipandang sama orang lain tuh seperti apa sih? Gimana ya? Ya kalau bisa sih ya biasa aja. Ya cuman saya ya pasti berterima kasih sih ya. Justru itu emang kebutuhan saya misalnya dibantu gitu sebenarnya. Ya berterima kasih. Iya sih, ya pasti sih kalau itu kayaknya setiap yang punya keterbatasan pasti sih ngalamin gitu sebenarnya. Saya kelas 5 kalau nggak salah ya, kelas 5 SD. Padahal sebenarnya kalau dari segi ekonomi ya sebenarnya orang tua udah melakukan yang terbaik sebenarnya buat supaya saya terus sekolah. Cuma ya karena tadi mental saya banyak overthinking, gak kuat sih jadi intinya. Cuma ya jadi itu salah satu penyesalan saya juga sih sekarang sebenarnya. Kalau belajar sendiri, alhamdulillah saya enggak kayaknya. Justru guru-gurunya juga waktu itu ya emang mengerti gitu dalam keadaan saya ini menjadi prioritas. Cuma ya sayangnya lagi gitu. Sebenarnya saya yang jadi masalahnya sih diri sayanya gitu. Pasti kalau orang tua melakukan yang terbaik kan mendukung. Justru mereka nggak pernah membatasi, harus sebisa mungkin ya bisa maju terus gitu. Jangan terpuruk, jangan melihat keadaan gitu. Ya harus positive thinking gitu lah, optimis. Saya beruntung banget sih punya orang tua kayak mereka. Yang mereka
inti dari pendidikan mereka itu ya selalu sabar kan gitu ya, optimis, terus positive thinking. Ya itu sih yang jadi prinsip saya saat ini sampai saat ini gitu. Walaupun mereka telah meninggal gitu ibaratnya. Cuman ya alhamdulillah itu jadi pegangan saya sih. Apa ya intinya nggak mau jadi beban aja sih intinya, mau tetap mandiri ya, mau apa ibaratnya mau menjalankan cita-cita orang tua kan. Kalau cita-cita orang tua ya intinya harus terus maju gitu, nggak boleh terbatas gitu pikirannya, ya lebih ke sana sih kayaknya. Kalau pekerjaan pertama kan dulu pernah di digital printing itu ya, sekitar tahun 2012 kalau nggak salah. Alhamdulillah juga itu itunya si pemilik perusahaannya ya udah paham aja sama keadaan saya, jadi mereka nggak ngasih saya pekerjaan yang sekiranya saya nggak mampu. Itu aja sih alhamdulillah. Kalau Sekarang paling gimana ya, saya pernah udah keluar kerja dari sana, pernah kerja lagi di tempat lain. Yang saya rasakan justru maaf sih ya, ini paling diskriminasi sih, jadi lebih ke kayak misalnya kamu beruntung misalnya diterima kerja di sini, jadi semena-mena kayak gitu sih. Makanya saya memutuskan buat ini wirausaha sendiri aja gitu. gimana tuh Kang waktu menghadapi diskriminasi itu? Gimana ya? Ya sabar aja sih, maksudnya ya udah saya tinggal pergi aja dari perusahaan itu, lalu di rumah aja buka gitu aja sih. Emang itu mungkin bagian saya. Banyak sih kalau dari fasilitas umum gitu kan, toilet yang tinggi gitu kan, itu pasti menghambat sih, mempersulit khususnya saya sih. Curahan hati saya. Curcol. Apa ya? Sebenarnya sih ini klasik ya kayaknya. Ya intinya beri aja kesempatan dulu gitu. Saya juga kan dulu gitu sistemnya. Walaupun saya nggak punya pendidikan yang formal yang tinggi gitu. Cuman alhamdulillah ya mereka baik, ngasih dulu kesempatan saya, ngelihat kemampuan saya gitu ya. Ya intinya gitu sih, kasih dulu kesempatan, jangan langsung ditolak gitu kalau bisa gitu. Impian saya, kalau sekarang kebetulan saya tuh pengen ini lagi punya rencana mau bikin kayak grup musik gitu sih sebenarnya, sama teman-teman di tempat tinggal saya kayaknya. Tetap semangat, intinya kayak bulian atau hinaan terus kayak pandangan orang itu sebenarnya nggak akan melukai kita selagi kita itu nggak mengizinkan. Jadi kayak ya udah aja gitu, nggak usah dipikirin. Jadi kayak tetap semangat aja, fokus buat mengasah diri. Nah, mungkin ada satu wadah gitu untuk khusus untuk penyandang difabel ini, mereka dapat berdayakan gitu untuk bisa punya kemampuan di bidang masing-masing. Untuk mereka mungkin seperti kami yang manusia atau orang-orang yang normal ini bekerja tidak pandang ini normal, ini difabel, kita bisa dengan setaranya gitu kerja sama-sama gitu. Semoga kakak-kakak yang punya disabilitas jangan putus asa, jangan pantang menyerah, semangat. Kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kita normal juga perlu introspeksi, apalagi yang kalian yang disabilitas juga, kita sama-sama lah membangun motivasi diri. Ya pokoknya semangat aja sih, sabar. Apa yang kita dapat ini pasti yang terbaik. Asalkan kita mau berusaha ya pasti ada jalan sih. Itu sih yang saya alami sampai sekarang. Tetap positive thinking aja sih. Pokoknya jangan sampai ada pikiran negatif aja tentang takdir kita. Itu aja.